Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, ketujuh orang itu melihat ada kotak dewa dan iblis yang sangat kosong. Di sekitar alun-alun itu berdiri patung dewa dan iblis yang tinggi. Puluhan sosok saling bersilangan, bertarung dengan sengit. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut karena mereka akhirnya melihat orang yang mereka kenal di antara kerumunan orang yang bertarung di sana. Di antara kerumunan yang bertarung dengan sengit, ketujuh orang itu secara tak terduga melihat sosok Tang Haotian. Mereka semua cukup terkejut karena mereka belum pernah melihat tim yang dipimpin oleh Tang Haotian dan orang kuat lainnya di sepanjang jalan. Jadi, mengapa Tang Haotian dan orang kuat lainnya selangkah lebih maju dari mereka untuk mencapai kota kuno? 7 orang melihat medan perang bersama, hanya untuk melihat lusinan master sekte pertempuran yang dipimpin oleh Tang Haotian di satu sisi pertempuran. Ada 8 kerangka di sisi lain. 8 kerangka ini semuanya adalah Daojun. Meskipun hanya ada satu perbedaan level antara Daojun dan Daojong, ada perbedaan besar dalam kekuatan di antara keduanya. Pertempuran antara kedua belah pihak sangat sengit. Energi dahsyat menyapu dunia dan ada semburan guntur yang terpendam di langit. Di bawah kepemimpinan Tang Haotian yang kuat bergegas menuju kerangka Daojun tanpa takut mati. Gelombang serangan sengit. Selain itu, tim Tang Haotian memiliki banyak orang kuat Daojong tingkat puncak. Meskipun 8 kerangka itu setara dengan kekuatan Daojun, mereka hanyalah kerangka, dan kekuatan mereka sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan Daojun manusia. Pertempuran berlanjut. Di bawah serangan gabungan lebih dari selusin puncak Daojong, kerangka Daojun akhirnya tidak bisa menahannya. Dan dengan keras, itu dihancurkan oleh puluhan puncak Daojong. Kekuatan destruksif dari perang ini sangat menakutkan. Tidak hanya alun-alun yang penuh dengan jurang dan lubang, tetapi banyak patung dewa dan iblis juga hancur dalam perang. Xiaoyan dan yang lainnya tidak bergabung dalam pertempuran dari awal hingga akhir. Dan ketika pertempuran selesai, mereka terbang turun dari langit untuk menemui Tang Haotian. Melihat kedatangan 7 pemuda yang kuat, Tang Haotian menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Baiklah, sekarang kita semua di sini. Kita akan menggabungkan kekuatan semua orang untuk membuka kuil dewa dan iblis. Dan membiarkan kekuatan dewa dan iblis turun ke bumi lagi, ucap Tang Haotian. Xiaoyan memandang Tang Haotian yang bersemangat, tetapi samar-samar merasakan sesuatu yang salah. Semua orang melewati alun-alun para dewa dan iblis dan datang ke depan aula para dewa dan iblis. Kuil para dewa dan iblis setinggi 100 meter, seperti dewa iblis yang agung, berdiri di antara langit dan bumi. Semuanya bersiap. Mari kita bekerja sama untuk memecahkan segel kuil dewa dan iblis. Tang Haotian berteriak keras. Pengorbanan darah. Tang Haotian berteriak keras dan mengarahkan tangan kanannya ke arah alun-alun dewa dan iblis. Darah dari lusinan pria kuat yang jatuh ditarik keluar secara paksa. Darah meresap, langit penuh darah, dan darah dari roh jahat yang kuat menyebar di langit. Darah mengalir dan akhirnya berubah menjadi bola darah besar. Mengenai segel para dewa dan iblis, segel Hall of God and Demon bergerak untuk sementara waktu dan ada beberapa retakan secara tak terduga. Melihat hal ini, tubuh semua orang menjadi dingin dan firasat buruk muncul di hati mereka. Di sisi lain, semua orang merasa bahwa perilaku Tang Haotian terlalu kejam. Roh jahat darah tidak cukup.
Pada saat ini, Tang Haotian tiba-tiba berteriak dan meraih seseorang pria kuat di sebelahnya dengan satu tangan. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila?" Pria kuat itu terkejut dan darah di tubuhnya disedot secara paksa oleh Tang Haotian. Pria kuat itu segera kehilangan vitalitasnya. Wajahnya masih dipenuhi rasa takut dan dendam. Ketika orang lain melihat adegan ini, mereka semua terkejut dan menjauh dari Tang Haotian. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila?" Semua orang berkata dengan marah. "Kalian semua akan mati. Aku akan menggunakan darahmu untuk membantuku menerobos aula dewa dan iblis." Hahaha. Tang Haotian tampak gila tertawa liar. Semua ahli Daojong saling meliring dan menyerang Tang Haotian bersama-sama. Tangan kanan Tang Haotian dengan keras menarik orang itu, langsung menghisap darah dari seluruh tubuh orang itu. Tang Haotian melakukan persis apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dalam sekejap, beberapa orang tersedot olehnya. Di antara 7 orang kuat itu, Juexin lah yang telah dihisap darahnya secara brutal oleh Tang Haotian. Xiaoyan mendengar suara yang rendah. Satu pikiran menjadi dewa, satu pikiran menjadi iblis. Hati Xiaoyan terkejut. Dapatkah dikatakan bahwa benar ada dewa dan iblis di kuil dewa dan iblis? Tiba-tiba ada suara retakan dari segel. Aula dewa dan iblis dan segel itu pecah seperti kaca. Xiaoyan langsung bergegas ke aula dewa dan iblis. Dia ingin melihat apa yang ada di aula dewa dan iblis yang membuat Tang Haotian memasuki aula dewa dan iblis dengan segala cara. Mengikuti Xiaoyan, orang lain dengan cepat bergegas masuk ke aula. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya diabadikan di aula para dewa dan iblis. Di tengah aula terdapat kolam besar magma yang panas, mengalir dan memancarkan suhu yang mengerikan. Di tengah kolam magma terdapat pedang yang berdiri secara diagonal. Pedang itu bisa mengungkapkan perubahan kehidupan kuno. 8 rantai besi tebal menjerat pedang dengan erat dari segala arah. Melihat pedang yang tampaknya biasa, mata semua orang menjadi serakah kecuali Xiaoyan. Beberapa orang yang mengetahui detailnya berseru serempak. Pedang dalam legenda. Pedang legendaris itu sangat biasa. Tetapi pedang yang sangat diinginkan oleh Tang Haotian itu bukanlah pedang biasa. Pedang dalam legenda. Xiaoyan tercengang, bertanya-tanya apakah pedang itu bukan pedang biasa. "Pedang ini milikku." Melihat pedang legendaris itu, seseorang pria lelaki kuat berteriak dan tiba-tiba menikam rekannya di bagian belakang jantungnya. Yu Xiuluo dan Zhuge Peng mengepung Xiaoyan diam-diam. "Tuan Zhuge, apakah kamu ingin memulai perkelahian? Kami akan menemanimu." Zhou Ping yang selalu rendah hati tersenyum dan berkata dengan tulus. Ekspresi Zhuge Peng tiba-tiba berubah. Melihat Wu Tian dan Zhou Ping membantu Xiaoyan, dapat dikatakan bahwa dia dan Yu Xiuluo pasti akan kalah. Zhuge Peng berencana untuk menyerah, tetapi pada saat ini dia mendengar Long Jingxuan tiba-tiba berkata, "Hidup Xiaoyan adalah milikku." Mendengar itu, Zhuge Peng merasa senang, meskipun dia tidak tahu permusuhan apa yang terjadi di antara mereka, karena Long Jingxuan ada di pihaknya. 3 lawan 3, kedua belah pihak saling berhadapan dengan pedang arogan. Pertempuran hampir pecah, tapi tak satu pun dari mereka yang memimpin dalam melancarkan serangan. Jadi, mereka terus saling berhadapan. Tiba-tiba terdengar suara 8 rantai putus. Tang Haotian memotong semua 8 rantai sekaligus. Pedang itu terlepas dari belenggu rantai, dan dengan suara desir pedang itu membumbung ke langit, dan kolam magma terangkat menjadi 3. Gelombang magma bergegas menuju kemarahan luar biasa semua orang. Semua orang tidak lagi peduli untuk berkelahi dan melarikan diri satu persatu. Suhu panas yang dikeluarkan magma membuat mereka merasa sangat ketakutan.
Pedang itu terbang ke atas di udara, dan seluruh dunia tampak bergetar karenanya. Orang-orang kuat terkejut dan mengejar pedang itu. Pedang itu milikku, dan tidak ada di antara kalian yang bisa meraihnya. Tang Hao Tian berteriak keras. Beberapa pria kuat terbang dan mengejar pedang itu. Wajah Tang Hao Tian menjadi dingin, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia segera muncul di depan pria itu. Tangan kirinya bergegas keluar. Dia tidak dapat mentolerir pria kuat itu untuk menghindar. Pria ahli Daojong yang malang itu dilemparkan ke kolam magma dan tubuhnya berubah menjadi abu. Kekuatan Tang Hao Tian sangat menakutkan dan kecepatannya juga sangat cepat. Dia tampaknya telah mencapai puncak Daojun. Siapa lagi yang berani melawanku? Tang Hao Tian berteriak di udara. Semua orang yang hadir terkejut dan tidak ada yang berani merebut pedang itu lagi. Tang Hao Tian bergerak mengejar pedang. Dalam sekejap, Tang Hao Tian menangkap pedang dan memegangnya di tangan kanannya. Hahaha, dunia ini milikku. Tang Hao Tian tersenyum penuh kemenangan. Semua orang terkejut. Pedang legendaris itu ternyata adalah pedang para dewa dan iblis. Kalian semua akan mati. Tang Hao Tian berteriak ke langit, menunjukkan butiran sengit di pipinya. Pedang di tangannya mendebas dengan liar. Melihat itu, Yu Xiu Luo, Zhu Gepeng, Long Jingxuan, dan Zhao Ping melarikan diri dari tempat kejadian. Orang-orang lainnya tidak seberuntung itu. Mereka melarikan diri satu demi satu. Tetapi Tang Hao Tian menebasnya. Dalam sekejap, hanya ada 3 orang yang tersisa di atas aula, yaitu Tang Hao Tian, Xiao Yan, dan Wu Tian. Xiao Yan, kamu adalah pemuda terbaik yang pernah aku lihat, ucap Tang Hao Tian. Sayang sekali, kamu akan mati di usia muda. Jadi, biarkan aku memberimu kesempatan. Selama kamu tunduk padaku dan bersumpah untuk setia padaku selamanya, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Tang Hao Tian memiliki rencana besar di hatinya. Mendengar itu, Xiao Yan dan Wu Tian terkejut. Kemudian Wu Tian tersenyum berpura-pura terkejut. Benarkah? Itu bagus. Merupakan kehormatan bagiku untuk menjadi bawahan Anda. Raja Hao Tian, bagaimana jika aku sangat tidak setuju? Xiao Yan menatap langsung ke arah Tang Hao Tian dan tersenyum dingin. Kamu akan mati. Tang Hao Tian berkata dengan kosong. Xiao Yan menghela napas pasrah pada nasibnya dan berkata dengan ringan, sebelum aku mati, bisakah kamu memberitahuku apakah semua ini rencanamu? Ya, aku merencanakan semuanya. Bukan hanya kamu, semua adalah targetku. Ini adalah batu loncatan bagiku untuk menjadi penguasa sejati Kekaisaran Tang dan bahkan seluruh benua timur. Aku mengerti, Xiao Yan berkata dengan tenang. Entah bagaimana, melihat Xiao Yan yang tenang, Tang Hao Tian merasa sedikit kecemasan di hatinya. Xiao Yan tersenyum tipis, tubuhnya seperti hantu, tiba-tiba menghilang dari tempat. Hanya bayangannya yang tersisa di tempat. Melihat hal ini, Wu Tian hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Hahaha, ingin melarikan diri. Tawa meremehkan muncul di sudut mulut Tang Hao Tian, dan tubuhnya menghilang dari tempat itu seperti hantu. Boom! 2 sosok muncul dari udara tipis pada saat yang bersamaan. Xiao Yan jatuh dan terbang keluar, dan darahnya menyembur keluar dengan liar. Baru saja mengerahkan tangannya sekali, Xiao Yan terluka parah. Wu Tian di samping membujuk Xiao Yan. Kamu bisa untuk bergabung denganku, menjadi bawahan Tuan Tang Hao Tian. Mendengar itu, Xiao Yan tersenyum. Saya, Xiao Yan, lebih baik mati daripada berlutut untuk hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa memaksaku. Karena kamu ingin aku mati, kamu tidak perlu melakukannya. Aku akan melakukannya sendiri. Xiao Yan pindah secara langsung ke dalam kolam magma. Dengan keras,
magma memercik dan menelan Xiaoyan sepenuhnya dalam sekejap. Melihat bahwa Xiaoyan telah meninggal, Tang Haotian memiliki jejak penyesalan di matanya. Bahkan, dia sangat mengagumi Xiaoyan. Xiaoyan masih muda, tapi berani dan kekuatannya tak tertandingi pada usia yang sama. Orang seperti ini pasti disebut jenius, tapi sayang, dia tidak tunduk pada dirinya sendiri. Tuan, bagaimana kita keluar dari domain hantu? Wu Tian bertanya dengan suara rendah. Hahaha, dengan pedang dewa dan iblis, aku pasti bisa keluar. Domain hantu tidak bisa menahanku. Tang Haotian tertawa arogan. Melihat Tang Haotian memegang pedang dewa dan iblis di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, Wu Tian dengan jelas melihat bahwa kekuatan emas dewa dan iblis yang perkasa terus mengalir ke tubuh Tang Haotian. Langit dan bumi, buka! Tang Haotian berteriak. Cahaya seperti api terus bersinar di udara. Lubang hitam muncul di depan keduanya. Wu Tian benar-benar terkejut. Matanya kusam. Wajahnya penuh keheranan dan tak terbayangkan. Ikuti aku. Melihat Wu Tian yang tercengang di samping, Tang Haotian memberikan suara lembut dan terbang ke dimensi yang berbeda. Panas. Begitu Xiaoyan memasuki magma, dia merasakan magma memancarkan suhu tinggi yang sangat menakutkan menyelimuti dirinya. Meskipun dia dilindungi oleh api jantung bumi King Lian, suhu di dalam magma masih membuatnya merasa sangat panas. Apakah aku akan mati? Xiaoyan bergumam pada dirinya. Tubuh Xiaoyan terbungkus api jantung King Lian, tenggelam seperti bola darah ke dasar magma yang tampaknya tak berujung. Tepat ketika api kehidupan Xiaoyan hendak padam, suara-suara ajaib tiba-tiba terdengar dari lubuk jiwanya, memadatkan kesadaran spiritualnya lagi, menjadi iblis, menjadi dewa. Bagaimana dengan menjadi iblis? Bagaimana dengan menjadi dewa? Apa aku mati? Kenapa aku masih bisa bergerak? Xiaoyan terkejut. Dia jelas merasa bahwa dia sedang sekarat. Apa yang terjadi? Segera keheranannya berubah menjadi ketakutan, rasa sakit dan keputusasaan. Karena ketika dia berbalik, dia terkejut menemukan bahwa beberapa meter di belakangnya tubuhnya meringkuk menjadi bola yang dibungkus dengan bola api hati King Lian mengambang dengan tenang di udara. Dan sekarang, dia hanya keadaan tubuh jiwa. Jiwanya telah lolos dari belenggu tubuhnya. Xiaoyan penasaran mencari sumber suara. Dalam keadaan jiwanya, dia mencari suara itu di bawah api hati bumi King Lian. Setelah itu, tubuhnya juga terbungkus api aneh, mengikuti dari dekat. Melihat ke depan sepanjang jalan, Xiaoyan merasa bahwa panggilan itu semakin kuat dan magma di depannya semakin panas membuatnya gemetar dalam keadaan jiwa. Dengan gerakan pikiran Xiaoyan, dia berjalan ke aula. Aula menjadi semakin jelas, tetapi Xiaoyan merasa heran. Kenapa ada aula di dasar magma? Dia akhirnya melihat seluruh gambar aula. Aula ini adalah versi yang diperkecil dari aula para dewa dan iblis. Xiaoyan bisa merasakan keberadaan yang sangat menakutkan di aula kecil. Bahkan, keberadaan itu tidak menunjukkan napas apapun. Itu masih membuat jiwanya merasa sangat gemetar. Sebuah paksaan tak terlihat menyebar dari dewa kecil dan istana iblis. Ini membuat Xiaoyan memiliki keinginan untuk merangkak di tanah dan menyembah. Kekuatan yang mengerikan, Dao Jun, Dao Sheng, atau Kaisar Dou. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri dengan takjub. Setelah beberapa saat, Xiaoyan merasa takut sebagai tubuh jiwa. Masih ada kemungkinan untuk bangkit. Tetapi, jika jiwanya hancur, dia akan benar-benar mati. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian ya.
Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.